Halo jemaat Tuhan. Boleh kasih senyum yang termanis yuk buat teman-teman di sampingnya, keluarga di sampingnya. Yang satu keluarga dalam kerjaan Allah, keluarga di Tiga Omega. Harus saling menyapa, harus saling berbagi sukacita. Karena sukacita itu menular loh. Sukacita itu benar-benar menular. Jadi kalau misalnya senyum itu kita sampaikan senyum juga, orang bisa senyum juga tuh. Waduh, luar biasa. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Pagi hari ini Tuhan, ini kami mau nyatakan Tuhan ini hidup kami Bapak yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami menyatakan Tuhan, ini kami Tuhan. Ini tubuh kami, ini jiwa kami, ini roh kami Bapak yang baik. Kami tahu Tuhan gak sempurna Tuhan. Bagi mau katakan Tuhan hari ini Tuhan, tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami Tuhan haus akan Kau Bapak yang baik. Kami rindu, kami haus akan Kau Tuhan. Hari Tuhan penuhi kami Tuhan hari ini Tuhan. Biar kami boleh ketemu sama Kau Tuhan face to face Bapak yang baik. Sehingga kami boleh disegarkan Tuhan, yang boleh dikuatkan Bapak yang baik. Kami boleh dipenuhi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Bapak yang baik. Ini hidup kami Bapak yang baik. Ayo membawa Tuhan kepada Allah. Ayo mau serahkan di dalam tangan-Mu Bapak yang baik. Berkatalah Tuhan, kuasailah Bapak yang baik. Pimpin Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Segala puji syukur Tuhan, hormat dan kemuliaan Tuhan, pengagungan mazmur kami Tuhan, namun yang semua bagi Kau Tuhan Yesus, Raja kami, Bapa kami, Allah kami yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan yang mau katakan Tuhan ini hidup kami yang baik. Pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan hari ini Tuhan, boleh jadi, boleh jalan seperti yang Kau mau Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan bertahta bekerja Tuhan di tempat ini Bapak yang baik. Diserahkan Tuhan dengan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa dan perkasa dan mulia. Bisa berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau sapa dulu seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Saya yang merinding loh. Keren banget. Luar biasa, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Di hidup kami Tuhan yang membawa Tuhan. Kami memilih Tuhan untuk percaya dan berharap Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Sama-sama kita pujian ini berkata, hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenaran yang membebas. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, karena kehebatan ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau jadikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Ini hidup kami Tuhan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu,
sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber, sekalian katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumberku, katakan Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber kuat. Sama-sama katakan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber, saya katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumberku, Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Berada di sisi. Kau sahabatku, Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Beri kembali lagi luar biasa. Amin. Ya, saudara bersuka cita dengan kalau kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu ada di sisi kita, yang selalu jadi sumber kekuatan kita, itu sukacita yang luar biasa. Mari sama-sama kita katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala. Saya katakan serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Siapa yang katakan
sih tiba-tiba disampaikan Tuhan, kita bilang Tuhan Yesus ada di sisi kita. Tapi kadang-kadang kita nggak manggil Tuhan. Kadang-kadang kita ini panggil papa, panggil saudara, panggil keluarga, panggil diri sendiri. Gimana caranya? Jadi kita nggak nanya Tuhan gimana sih Tuhan gimana sih? Jadi belajar Tuhan, kita percaya Tuhan itu ada di sisi kita. Tuhan Allah yang luar biasa, Dia perkasa dengan jaya. Tapi kadang-kadang kita harus belajar serahkan semua sama Tuhan, percaya dan berharap sama Tuhan, tanya sama Tuhan, komunikasikan semua sama Tuhan. Mau itu hal yang kecil, hal yang besar, belajar semua komunikasikan sama Tuhan. Amin. Karena kita percaya kita punya Tuhan Allah yang besar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua Tuhan, ajaib semua berwarna. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Saya katakan kau terbesar dan mulia. Ajaib semua berwarna. Kami percaya kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Saya katakan kau terbesar dan mulia. Ajaib semua berwarna. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji Tuhan. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Ya guys, yang luar biasa. Kita terima dulu. Jangan mati. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapak ya. Ayo bersyukur Tuhan, ayo punya Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib dan perkasa Tuhan. Tuhan pagi hari ini Tuhan benar-benar Tuhan yang mau katakan Tuhan, roh kami Tuhan, tubuh kami dan jiwa kami Tuhan haus dan rindu akan Engkau Bapa yang baik. Yang membuka hati kami Tuhan, yang membuka hidup kami Bapa yang baik. Bertahtalah Tuhan, berkuasalah Tuhan, pimpin Tuhan hidup kami, tubuh kami, jiwa dan roh kami Bapa yang baik. Biar benar-benar boleh selaras dan sejalan seperti Engkau mau Bapa yang baik. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami bersyukur. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Sama-sama kita boleh sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Kami agungkan Kau Raja damai. Kau Tuhan Allah yang perkasa, yang mulia, yang ajaib. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih. Tuhan
bagaikan tanah kering yang merindukan air Tuhan, yang merindukan air. Demikian jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan akan bagaikan tanah kering. Itu hati kami Tuhan, yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami, demikianlah jiwa kami haus Tuhan, haus akan Engkau. Kami rindu, ku rindu selalu biar Kau hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa dan hapuskan air mataku, mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Katakan mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalir Tuhan dengan Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
tempat ini mengalirlah, oh Roh pulihkanku. Apa musik kita katakan mengalirlah Tuhan? Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bukan karena musik itu. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali katakan mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kuasa apa mengalir Tuhan? Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Sekali katakan pulihkanku. Biar pulihkanku. Mengalir Tuhan, mengalir Bapa, mengalirlah Roh Kudus. Sebab tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami haus akan Engkau. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Tuhan Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang mulia Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Buka hati untuk jamaah ya Roh Kudus, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu menyembah. Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Bapak, ini kami Tuhan Yesus. Segenap keluarga GBI Alpha Omega Tuhan. Kami rindu Tuhan hari itu, benar-benar rindu Tuhan. Biar tubuh kami Tuhan, jiwa kami dan roh kami Tuhan dipenuhi Tuhan, diambil dan dipimpin Tuhan. Biar Kudus Tuhan berkuasa Tuhan, berkuasa di tempat ini Tuhan.
berkuasa atas hidup kami Tuhan, berkuasa atas keluarga kami Tuhan, bahkan masa depan kami Bapak yang baik. Kami pertaruhkan Tuhan ke dalam tangan Bapak yang baik. Dan siang hari Tuhan, yang membuka hati kami Bapak yang baik, yang membuka hati kami Tuhan, yang membuka hati kami Bapak yang baik. Kami tahu Tuhan banyak jeleknya Tuhan, banyak bobroknya Tuhan, banyak yang gak jelasnya Tuhan, banyak yang kurangnya Bapak yang baik. Tapi ini hati kami Bapak yang baik, yang serahkan Bapak. Kami tadi Tuhan, kami tadi Bapak yang baik. Sama-sama katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hari Kau ambil alih seluruh hidupku, di tanganmu menyembah. Sekali lagi katakan ku buka hati, amin Tuhan, untuk jamahanmu, jamah setiap kami berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di tanganmu menyembah. Sekali lagi katakan pada Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya, haleluya. Bawa kami menyembah, masuk lebih dalam hadiratmu, tenggelam dalam hadiratmu Bapa, dalam kemuliaan-Mu. Kami amat, kami berdoa, Allah perlindungan kami, bagi harapan kami. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah hidup kami, kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus membawa kami masuk lebih dalam hati-Mu, dalam keberadaan Tuhan sendiri, dalam hadirat Tuhan sendiri. Sebab pada waktu kami ada dalam hadirat Tuhan, jiwa kami akan merasa tenang Tuhan. Kami tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan cemas. Karena jika Tuhan ada bersama dengan kami akan melakukan hal-hal yang besar dan dapat menanggung segala sesuatu, baik itu penderitaan, baik itu masalah dan pergumulan kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh menyembah Tuhan. Sebab Engkau berkata bahwa Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk pekerjaan firman dan roh-Mu di tengah-tengah kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap bersama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, beri Tuhan. Haleluya. Shalom.
Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu, beribadah karena anugerah Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari yang kita lewati ini adalah anugerah. Kita boleh ada sampai dengan hari ini itu karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, tema khotbah hari ini, Bapak Ibu Saudara, temanya adalah beriman di tengah tantangan. Karena kita tahu dalam hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang disebut dengan masalah, pergumulan, dan tantangan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, amin, supaya kita dapat menanggung segala sesuatu. Oke, hari ini saya akan baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Oke, sudah ada ya? Saya akan baca ayatnya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kemudian Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memiliki bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kemudian berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makananmu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kisah yang kita baca tadi adalah kisah hidup dari seorang yang hidup benar, ya, yang tidak bercela dalam hidupnya di tengah orang-orang sekitarnya yang hidup rusak di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dalam zamannya itu adalah penuh dengan kekerasan. Tapi kita lihat contoh bagaimana Nuh hidup beriman kepada Allah di tengah tantangan lingkungan orang-orang yang menentang Allah, yang memberontak kepada Allah. Nah, di sini kita lihat bahwa dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena dia tahu akan datang waktunya. Tuhan
memusnahkan bumi dengan air bah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di masa sekarang ini kita ini hidup disebut sebagai hidup di akhir daripada akhir zaman. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan juga ayat ini. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 bisa ditampilkan. Oke. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya akan baca sampai ayat 2 aja. Terus ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Oke, saya lanjut, sorry ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, terus suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kemudian secara lahiriah, nah ini bahaya. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, kekuatan dari ibadah itu. Dan Alkitab katakan, jauhilah mereka itu. Bapak Saudara, kita hidup di masa yang kita lihat ayat ini sedang digenapi di masa sekarang, di mana manusia lebih mencintai dirinya sendiri, cinta uang, tidak tahu berterima kasih, sombong, pemarah, tidak peduli yang disebut dengan agama, ya. Terus banyak hal yang kita baca tadi, dan itu sedang terjadi di sekitar kita. Nah, di masa sekarang ini orang percaya sebagai orang Kristen tentu mengalami tantangan-tantangan seperti yang dialami di sekitar kita ini, ya. Di mana kita ada di lingkungan kita. Kita lihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai orang Kristen adalah kita hidup di masa orang semakin sekuler. Sekularisme, yaitu orang sudah menganggap bahwa hidup di dunia ini adalah untuk uang. Enggak ada uang, kita nggak bisa apapun. Jadi sekuler. Akibatnya mereka hanya tujuannya mencari uang. Dan tanpa mereka sadari, mereka menjadi hamba uang atau budak daripada uang. Karena kenapa? Karena mereka mencintai diri mereka sendiri. Padahal kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi pusat hidup kita ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, amin, tapi untuk kepentingan Tuhan, amin. Karena Tuhan telah menciptakan kita untuk kita punya hubungan, dan kita harus menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, bukan tuntutan dunia dan segala hal. Kalau kita mau kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengikuti cara Tuhan pada waktu Tuhan menjadikan dan menciptakan kita. Jadi di sini kita lihat bahwa dunia sekarang sudah tidak peduli lagi yang disebut dengan agama. Ya, kalau kita lihat banyak hal orang bilang, apa tuh? Ke gereja. Dan apa yang terjadi? Terjadi penurunan yang merosot tajam, drastis dalam ibadah-ibadah di gereja. Karena kita banyak mendengar, wah udahlah kita nggak perlu bergereja, kita kan ini kan kumpulan orang-orang percaya. Kita sedang ngobrol-ngobrol gini, ya gereja. Gereja kan kumpulan orang. Mau 1, 2, 3 kata Tuhan, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Jadi akibatnya mereka bilang, udahlah gak usah ke gereja. Gereja itu kumpulan orang-orang munafik, ya. Orang-orang yang hanya mencari kepentingan untuk berdiri sendiri, dan juga bahkan dibalik bahwa gereja itu hanya memanfaatkan orang-orang. Persembahan lah dan segala macam hal. Jadi membuat orang tidak lagi peduli dengan agama. Mereka menjadi hamba uang,
Dan hamba uang itu identik dengan cinta akan uang. Sedangkan Alkitab berkata bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan tanpa disadari kita mulai terjerat dengan yang disebut cinta akan uang. Nah, ini yang bahaya, karena itu adalah akar dari segala kejahatan. Terus tidak tahu berterima kasih. Lihat, attitude moral manusia semakin hari ini semakin merosot. Mereka sudah nggak tahu kalau misalnya ada yang memberi, ya udah. Mereka pikir ya udah memberi, tapi nggak pernah bersyukur, bahkan tidak menghargai apa yang merupakan pemberian orang kepada kita. Kita lupa dengan semua kebaikan-kebaikan. Bahkan ada begitu banyak orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Itu contoh manusia yang tidak pernah berterima kasih. Nah, di sini kita lihat bahwa oleh karena mereka mencintai dirinya sendiri, akhirnya terjadi pencampuran pemahaman-pemahaman dengan agama-agama yang lain. Mereka punya pemahaman menurut pemahaman mereka sendiri, menurut pikirannya sendiri. Menerjemahkan soal keselamatan dalam kekristenan itu sebagai hal yang emangnya cuma orang Kristen yang selamat, yang lain gak selamat. Padahal kita harus punya nilai-nilai kebenaran. Amin. Nilai-nilai firman Tuhan yang kuat. Karena kita harus memiliki iman yang kokoh di akhir zaman ini. Kalau enggak, kita begitu mudah terjerat, begitu mudah kita tergoda untuk mengikuti keinginan-keinginan duniawi semata. Kemudian yang terjadi, isu-isu sosial atau moral modern. Contohnya begini. Di dunia modern ini menganggap bahwa aborsi, pernikahan sesama jenis, LGBTQ+, ya, itu merupakan hal yang lumrah, yang harus bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan adanya pembunuhan bayi-bayi yang lahir. Sekalipun kita bilang, ini saya nggak siap nih punya anak, udah aborsi aja. Terus kok saya suka dengan sesama jenis? Ya udahlah, zaman sekarang kan boleh. Tapi Alkitab bilang tidak boleh. Nah, jadi isu-isu moral dan juga moral modern ini membuat nilai-nilai kekristenan mulai terkikis. Sampai pada satu saat iblis akan buat bahwa kita seakan-akan, apalagi generasi di bawah kita yang tidak melekat kepada kebenaran firman Tuhan, akan menganggap bahwa ya udahlah, kita harus terima dong. Dia memang dari bawaan lahirnya sesuka dengan sesama jenis, itu hak asasi manusia. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kita sedang mengalami tantangan isu-isu sosial dan moral modern. Demikian juga pengaruh medsos. Kita begitu mudah mau tahu berita, informasi apapun, kita buka ada Facebook, Instagram, TikTok, dan kita sering melihat, mendengar opini-opini, pemahaman-pemahaman yang menyebut dirinya orang Kristen, tapi dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda, bertentangan dengan mengatakan bahwa Alkitab itu tidak sepenuhnya benar. Ya, dia ubah paradigma orang Kristen. Nah, orang Kristen yang menonton itu lama-lama apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi. Bahkan hal-hal yang salah, yang bukan merupakan kebenaran, kalau kita dengar terus-menerus, kita akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Ini yang sedang dibangun. Jadi ada algoritmanya yang akan membuat kita semakin hari lewat media sosial. Kalau kita tidak membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, tidak mendengar firman Tuhan yang benar, yang murni, pemahaman kita pasti akan berubah. Dan itu sedang dibawa ke arah sana. Ya, jadi begitu besar pengaruh medsos, informasi pemahaman yang salah, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kekristenan. Belum lagi ada begitu banyak orang Kristen yang mengalami persekusi, aniaya, ya, mengalami diskriminasi dan kekerasan dan lain sebagainya. Kita sedang mengalami tantangan.
Bahkan ada sekarang istilah yang mengatakan child free. Tahu, pernah dengar istilah itu? Jadi orang masanya sekarang ini salah satu hak asasi manusia adalah kita boleh menikah, tapi kita juga boleh nggak punya anak. Jadi kalaupun kita misalnya punya anak, kan kita dari awalnya udah sepakat nggak mau punya anak. Jadi kita bebas saja untuk aborsi dengan alasan misalnya saya nggak mau punya anak dalam menikah. Dan kalaupun misalnya akhirnya sepakat suami istri ini, kalau ternyata ada masalah sehingga bercerai, ya udah selesai. Kan kita nggak ada tuntutan, nggak ada anak. Nah ini juga kita sebagai orang Kristen, nilai-nilai kekristenan ini sedang digoncang. Padahal Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tujuan kita menikah salah satunya adalah untuk mempunyai anak. Salah satunya ya. Kalau Tuhan beri, kalau nggak Tuhan belum beri, ya kita mengucap syukur. Dan tujuan juga dalam dalam Maleakhi 2 ayat 15 berkata bahwa tujuan dari persatuan antara laki-laki dengan perempuan, ya bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, adalah keturunan ilahi. Jadi pada waktu kita membentuk sebuah keluarga, Tuhan punya tujuan dalam kita membentuk keluarga itu, yaitu menghasilkan keturunan ilahi. Dan untuk menjadi keturunan ilahi, kita harus menjadi keluarga yang ilahi. Dan itu harus dimulai dari seorang pemimpin keluarga, kepala keluarga, yaitu siapa? Ayah atau bapak. Nah, disinilah kita harus melihat dan memiliki pemahaman yang benar bahwa kalau kita mau membuat generasi kita ini atau kita sebagai keluarga Kristen ini menjalani prinsip-prinsip firman Tuhan, itu harus dimulai dari kepala, ya. Kepala ini berarti pemimpin. Dalam hal ini adalah laki-laki, ayah atau bapak atau suami. Tuhan sudah menetapkan para laki-laki atau suami untuk menjadi kepala keluarga, pemimpin rohani dalam keluarga. Dan sebagai pemimpin rohani tentunya sebagai ayah, sebagai pemimpin rohani harus mengajarkan nilai-nilai rohani kepada istri dan kepada anak-anaknya. Setelah itu sudah bisa ditampilkan ya. Kepada anak-anak. Dan sehingga istri dan anak-anak ini akan melihat teladan dari seorang ayah, dari seorang bapak yang mengajarkan nilai-nilai iman, teladan yang baik sebagai orang tua atau sebagai pemimpin. Nah, di sini kita lihat bahwa ayah ini pemimpin rohani yang akan mengarahkan anak-anak untuk mengenal Tuhan. Demikian juga ayah ini adalah pelindung dan penyedia. Maksudnya apa? Seorang ayah akan melindungi keluarganya dan juga menyediakan segala kebutuhan bagi keluarganya sendiri. Ya, jadi dia harus menjadi pelindung untuk melindungi, menyediakan kebutuhan fisik, emosi, dan spiritual dari keluarga itu. Kemudian seorang ayah itu juga harus menjadi pengajar dan pendidik. Artinya mendidik anak-anak baik secara pendidikan formal maupun hal-hal etika dan moral dalam sebuah keluarga. Seorang ayah juga harus memiliki kehadiran dan keterlibatan secara aktif dalam kehidupan anak-anak mereka. Mendengarkan, memberikan dukungan, nasihat-nasihat yang baik dan perhatian sebagai sesuatu hal yang penting untuk perkembangan moral dan juga emosi psikologis dari anak-anak. Jadi di sini tugas ayah ini fungsinya bukan saja Alkitab katakan adalah mengasihi istri, ya, itu salah satu fungsi. Tapi ada begitu banyak fungsi-fungsi yang lain dari seorang ayah yang saya sudah sebutkan. Dan kalau seorang ayah menjalankan hal-hal yang demikian,
saya percaya generasi ini akan menjadi generasi yang lebih baik. Ada berdasarkan survei, ya, survei mengatakan bahwa generasi Z ini disebut generasi stroberi. Artinya generasi stroberi adalah generasi yang lemah, yang manja. Kenapa bisa menjadi generasi stroberi? Sehingga dikatakan bahwa generasi Z ini di Indonesia ada 10 juta yang menganggur, tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan pekerjaan. Karena waktu diberi kepercayaan oleh bos, sebagai karyawan tidak bertanggung jawab, punya keinginan sendiri, baper, dan segala macam. Karena kenapa? Disebut generasi stroberi, berarti generasi yang lemah. Kenapa generasi Z ini menjadi generasi stroberi? Berarti penyebabnya adalah, kita tidak bisa salahkan generasi Z ini. Penyebabnya adalah figur ayah tidak menampilkan figur yang baik. Bahkan bisa disebut kalau anaknya generasi stroberi, berarti ayahnya adalah generasi stroberi. Tidak berfungsi mengajarkan, memberikan teladan kepada anak-anak tentang etika, tentang moral, tentang kebenaran, tentang takut akan Tuhan. Bersama-sama mendengarkan masalah-masalah yang dialami oleh anak-anak. Semestinya seorang ayah harus hadir, memberikan perhatian, memberikan kasih yang sungguh-sungguh bagi generasi dan anak-anak. Amin. Itu hal yang penting. Jadi di sini kita lihat Nuh menampilkan dirinya sebagai kepala keluarga yang beriman meskipun menghadapi tantangan di zamannya itu. Karena tidak ada orang yang percaya, ya, mereka menjalani hidup dengan semaunya. Pesta pora, mereka menganggap bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum bumi ini. Tapi Nuh memperingatkan mereka 120 tahun. Dia membangun bahtera dan berkhotbah kepada orang-orang sezamannya. Pastinya dia harus ingatkan kepada orang sezamannya bahwa akan ada air bah yang merupakan hukuman Tuhan atas bumi ini yang sudah rusak dan hidup dalam kekerasan. Tapi apa yang dialami oleh Nuh? Nuh dianggap, wah, bapak tua nih, pembohong. Mana mungkin ini orang lagi langit lagi bagus-bagusnya mau turun air batu dari 100 tahun yang lalu udah khotbah terus bilang bahwa Tuhan akan memusnahkan bumi dengan air bah. Mana udah 100 tahun nih. Mana cuma buat bahtera segede-gede gunung untuk supaya diluputkan dari air bah yang melanda bumi. Ini pembohong besar. Dia ngalamin hal-hal begitu. Tapi Nuh tetap siap menghadapi tantangan. Dia mengambil posisinya sebagai kepala keluarga untuk menyelamatkan istri dan anak-anak serta mantu-mantunya supaya mereka selamat dari hukuman Allah. Nah, kita akan belajar hari ini apa yang kita bisa pelajari dari iman seorang Nuh supaya kita yang ada di zaman ini juga mempraktekkan, amin, iman seperti Nuh di tengah tantangan zaman yang begitu besar. Kalau kita lihat AI ya, zaman sekarang ini orang tentunya akan takut karena nanti pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia dan manusia seringkali sakit, seringkali males-malesan, seringkali curi-curi waktu, korupsi waktu, terus pekerjaannya juga kadang-kadang gak beres, gak sempurna. Tapi kalau pakai robot, semua yang merupakan masalah-masalah itu bisa diselesaikan dan biayanya lebih murah. Kalau gaji, wah tiap bulan perusahaan harus bayar banyak. Tapi kalau robot yang buat semuanya beres tepat waktu, gaji gak dapat gaji, robot gak dapat gaji. Nah ini tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh orang percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Sekalipun tantangan begitu besar di depan kita, kalau kita beriman kepada Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan senantiasa
menyertai. Lagu tadi, pesan Tuhan lewat present worship. Percaya, Dia ada di sisi kita. Maksudnya apa? Dia beserta dengan kita. Dan jika Allah, pencipta alam semesta, pemelihara hidup kita, bersama-sama dengan kita, siapakah musuh kita? Amin. Kita tidak perlu takut. Jadi kuncinya, yang pertama yang kita belajar dari Nuh adalah dia punya dasar iman. Dasar iman daripada Nuh adalah bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini merupakan kunci utama yang merupakan dasar bagi kehidupan setiap kita. Kalau dia memiliki hidup yang bergaul dengan Allah, berarti Nuh adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Bukti daripada tanggung jawab Nuh sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah adalah dibuktikan dengan karakternya yang Alkitab katakan seorang yang benar dan tidak bercacat celah di antara orang-orang sezamannya. Orang-orang sezamannya itu adalah penuh dengan kekerasan, penuh dengan hal-hal yang rusak di mata Tuhan. Tapi Nuh tidak demikian. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Nuh melakukan segala sesuatunya oleh karena dia bergaul dengan Tuhan. Kalau orang bergaul dengan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhanlah pemilik hidupnya. Dia, Tuhanlah pemelihara hidupnya. Dan orang yang bergaul dengan Tuhan tidak akan pernah takut karena dia tahu kerinduannya yang paling dalam adalah untuk bergaul dengan Tuhan. Dia tahu kalau dia bergaul dengan Tuhan, dia aman dalam perlindungan Tuhan. Ada banyak faktor yang membuat kita perlu bergaul dengan Tuhan. Slide berikut. Bergaul itu artinya menjalin relasi, memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan masa kini yang disebut dengan bergaul atau mau dekat dengan Tuhan, yaitu orang yang rajin berdoa, orang yang menaikkan pujian penyembahan di tengah kesibukannya, atau Roh Kudus menggerakkannya untuk memuji Tuhan, bersuka cita, dia bersuka cita. Sekalipun apa yang dilihat tidak seperti yang diharapkan. Ya, tantangan belum selesai, masalah lagi banyak, tapi waktu Tuhan bilang mari kita bersyukur. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Terus orang yang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dia tidak melalaikan yang disebut dengan saat teduh pribadinya. Dia akan meluangkan waktu, mencari waktu di tengah kesibukannya. Bapak Ibu Saudara, menurut survei bahwa manusia di zaman sekarang ini survei yang antara beberapa survei ya, diperkirakan antara 4,5 jam. Ada survei yang mengatakan 6,5 jam itu manusia di zaman sekarang ini menggunakan media sosial. Waktunya 4,5 jam sampai 6,5 jam. Itu survei. Nah, kalau kita cuman menganggap bahwa udahlah cukuplah ibadah ini hanya berapa jam di gereja? Paling lama 2 jam. 2 jam itu aja jemaat udah nggak betah ibadah. Ini present worship lama banget. Ini khotbahnya kok panjang sekali. Ya, makanya dipepet-pepet sampai 1,5 jam. Singkat ibadah. Jadi waktu kita dari 1 minggu ini, 1 minggu hanya 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Singkat sekali. Sedangkan setiap hari 4,5 jam sampai 6,5 jam di media sosial, Facebook, Instagram, TikTok dan segala YouTube. Kita menyiapkan, meluangkan waktu untuk hal-hal ini. Tapi persekutuan dengan Tuhan kita abaikan. Kita nggak mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Ya, kerinduan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, namanya kita kan anak-anak Tuhan, kita seharusnya sefrekuensi. Amin. Sefrekuensi berarti selaras dengan kehendak Tuhan.
Kita harus satu frekuensi. Satu frekuensi ini begini. Kalau zaman dahulu radio ya, kalau radio kita harus mencari misalnya radio El Sinta, kita harus cari frekuensi yang tepat. Kalau kita nggak dapet frekuensi yang tepat, mungkin kita hanya dengar radio yang bunyinya bus, 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 gitu. Kita nggak dengar suara apapun. Tapi kalau kita dapat frekuensi channel yang tepat, frekuensinya tepat, kita akan dengar berita, dengar musik, dengar hal-hal yang kita inginkan melalui radio itu karena kita dapat frekuensi yang tepat. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan, harus sefrekuensi dengan Tuhan. Jangan beda server. Zaman sekarang orang-orang zaman now kan bilang beda server. Maksudnya berbeda. Ada yang mengatakan beda server ini contohnya menikah dengan orang yang beda server. Maksudnya apa beda server? Tidak seiman, tidak seagama. Padahal zaman sekarang kan udah nggak boleh ya. Harus seagama, satu iman. Kalau nggak akan dinikahkan. Nah, sudah tahu itu berbeda, tapi kita melakukan beda server. Dampaknya ya tentunya kita harus menanggung akibatnya yang lebih besar dari hal yang kalau kita mengikuti Tuhan dampaknya nggak terlalu besar. Jadi kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Nah, contoh orang yang satu frekuensi dengan Tuhan yang beda dan yang beda dengan frekuensi dengan Tuhan yaitu dari kehidupannya hari-hari. Orang yang sefrekuensi dengan Tuhan, dia meluangkan waktu untuk berdoa, baca Alkitab, dan hidupnya melakukan ajaran-ajaran Kristus. Dia jujur, terus dia punya integritas, dia punya kepedulian, dia punya kasih, dia suka menolong. Sehingga pada waktu dia mengalami tantangan hidupnya, dia serahkan ke dalam tangan Tuhan, dia percaya Tuhan pasti berikan jalan keluar, ada solusi, dan dia berdoa minta hikmat Tuhan, dan Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah hidupnya. Itu adalah orang yang sefrekuensi dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak sefrekuensi dengan Tuhan, doa, baca Alkitab jarang-jarang. Kemudian hidupnya tidak menganggap integritas, kejujuran sebagai sesuatu hal yang penting. Kalau ada kesempatan curang dikit gak apa-apa, bohong dikit ya gak apa-apa, bohong putih untuk kebaikan bersama katanya. Kemudian dia gak peduli. Mau ada apapun yang terjadi, itu urusan lo. Urusan gua aja udah berat, gua gak mau mikirin masalah-masalah lo. Ya. Gua gak peduli. Kepentingan diriku yang harus diutamakan. Kalau perlu, untuk keuntungan pribadi, dengan cara yang curang, cara yang salah dilakukan. Itu adalah contoh yang tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Dan pada waktu menghadapi tantangan, apa yang dilakukan? Dia akan menghalalkan segala cara untuk kepentingannya itu dapat terpuaskan. Itu contoh. Jadi Tuhan mau kita bergaul dekat dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan, maka hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan terlebih rindu bergaul dengan Tuhan daripada kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan. Kerinduan kita dekat dengan Tuhan mungkin kecil, tapi waktu disatukan dengan kerinduan Tuhan, ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya. Nah, oke ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana orang yang menghadapi tantangan, kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, dia akan mudah marah, putus asa, enggak mendapatkan kekuatan rohaninya begitu lemah. Tapi mereka yang bergaul dengan Tuhan akan semakin kuat dari hari ke hari. Menghadapi tantangan, dia akan menganggap bahwa tantangan itu adalah ujian iman yang akan membuat dia naik level secara rohani. Oke, yang kedua adalah praktek iman. Nuh mempraktekkan iman dengan taat kepada Allah. Di dalam ayat 22 berkata begini,
Lalu Nuh melakukan semuanya yang diperintahkan oleh Tuhan itu, yaitu membangun bahtera. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kata tepat ini perlu digarisbawahi, karena berarti dia membangun tepat. Yang Tuhan bilang harus 3 atas bawah, dari bawah, tengah, dan atas dia bangun. Ukuran-ukurannya dia juga bangun seperti yang Tuhan bilang. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Zaman sekarang kan kalau bangun sesuatu nggak banyak lebihnya sih, malah banyak kurangnya. Sehingga konstruksinya nggak kuat karena cari keuntungan. Tapi Nuh dia lakukan tepat. Orang Kristen juga seharusnya harus melakukan hal ini. Tepat seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan mau kita lakukan. Dalam kehidupan kita, pergaulan kita, kita harus taat kepada perintah dan kehendak Tuhan. Jadi Nuh belajar bahwa iman adalah kata kerja. Slide berikut. Kata kerja. Belum, sebelumnya. Kata kerja berarti sesuatu yang aktif. Berarti ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Itu artinya iman. Kemudian slide berikut. Jadi firman Tuhan juga berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, slide berikut, Nuh diperintahkan untuk bangun bahtera. Coba bayangin, waktu bangun bahtera, dia nggak cuma disuruh bangun, tapi suruh bawa binatang-binatang. Berarti dia harus punya otoritas, kuasa untuk membuat binatang-binatang itu masuk ke bahtera. Kalau nggak punya otoritas dari Tuhan, dia nggak akan bisa. Kenapa Tuhan berikan otoritas? Karena dia taat, dia bangun bahtera. Bagian Tuhan yang bawa binatang-binatang. Kan dia nggak bisa pilih, ini semut lakinya mana, perempuannya mana. Kan harus jantan dan betina. Semut mana bisa dia bedakan? Harus masuk lagi ke bahtera. Gimana caranya semut? Ayo masuk bahtera. Dia melenceng ke kiri, ke kanan. Tapi waktu dia taat, bagian Tuhan melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Jadi di sini ketaatan itu adalah hal yang penting. Dia melakukan dan binatang-binatang itu semua masuk ke dalam bahtera. Ya. Nuh melakukan mujizat. Dan Nuh menjadi teladan dalam keputusannya untuk melakukan perintah Tuhan. Dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Jadi di sini jangan dipikir waktu Nuh bangun bahtera, dia ini nggak ngalamin tantangannya. Saya katakan tadi 120 tahun bahtera itu dibangun. Setelah 120 tahun baru sungguh-sungguh air bah itu turun. Nggak ada tanda-tanda di langit yang menunjukkan bahwa akan hujan besar pada hari itu. Tapi dalam waktu seketika langit berubah menjadi gelap dan turunlah hujan selama berhari-hari. Di sini luar biasanya. Tapi kita lihat setelah Nuh bergaul dengan Tuhan, dia bukan hanya bergaul, tapi dia belajar untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Ya, dia menyatakan kehendak Tuhan, dia menyatakan, dia melakukan perintah Tuhan. Dan itulah yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Belajar taat kepada firman Tuhan. Jadi setelah mengalami hal demikian, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Saya kasih kesaksian, ada seorang anak Tuhan bernama Corrie ten Boom. Dia ini seorang Kristen. Ya, keluarganya ini pemilik toko jam di Belanda. Dan pada waktu itu dia hidup di masa Perang Dunia Kedua. Dan waktu itu perang antara Nazi menginvasi Belanda. Dan karena Nazi menginvasi Belanda, maka tujuannya kan membunuh orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Corrie ten Boom dengan keluarganya? Dia bawa orang-orang Yahudi yang akan dibunuh ini masuk ke dalam kamp-kamp konsentrasi dari Jerman.
Dia bawa ke rumahnya, di rumahnya dia bangun satu ruangan khusus, ruangan rahasia yang disebut the hiding place, tempat pengungsian. Ya, dia masukin orang-orang Yahudi dan pejabat-pejabat pemerintahan dari Belanda untuk masuk ke ruang rahasia itu supaya tidak dibunuh oleh Nazi. Singkat cerita, ketahuan ternyata dia menyimpan orang-orang Yahudi dan pejabat-pejabat. Tapi anehnya Bapak Saudara, dia ini waktu dia masukin mereka ke tempat rahasia, orang-orang Jerman Nazi tidak ketemu tempat itu. Dia tahu bahwa, dia bisa melihat bahwa Corrie ten Boom dan keluarga ini bawa orang-orang Yahudi masuk rumahnya supaya ditolong, ya, tidak dibunuh oleh Nazi. Tapi mereka tidak bisa menemukan orang-orang Yahudi dan pejabat-pejabat pemerintah dari Belanda itu di dalam rumah daripada Corrie ten Boom dan keluarga. Jadi betul-betul di situ dijadikan tempat pengungsian, tempat perlindungan dari Tuhan. Tuhan yang bekerja. Dan akhirnya Corrie ten Boom, keluarganya dan juga ayah dan saudaranya bernama Betsy masuk ke kamp konsentrasi di Jerman yang bernama Ravensbrück. Dan waktu di tempat itu ayahnya meninggal di situ dan juga saudaranya perempuan Betsy juga meninggal di kamp konsentrasi. Dan singkat cerita dia selamat, dan dari kisah hidupnya dia tulis dalam sebuah buku Hiding Place. Buku itu menjadi buku yang menginspirasi banyak orang. Karena kenapa? Di situ dia ceritakan waktu para pengungsi-pengungsi itu ada dalam rumah, atau pada waktu dia dibawa ke kamp konsentrasi dari Jerman, dia ini mengalami aniaya. Kalau udah masuk kamp konsentrasi, ini bisa mati, ya. Kalaupun hidup, udah luka parah, udah mungkin akan mengalami aniaya, mungkin akan cacat seumur hidup. Tapi di situ ada pemeliharaan Tuhan. Dia ajarkan tentang kasih, dia ajarkan tentang pengampunan kepada para pengungsi supaya bisa mengampuni musuh. Dia berbagi firman Tuhan, dia ajarkan perintah-perintah dan kehendak Tuhan. Dan dari tempat pengungsian di mana dia menolong orang-orang Yahudi, tercatat ada sekitar 800 orang Yahudi yang selamat dan para pejabat pemerintah Belanda yang selamat oleh karena tempat pengungsian. Jadi di situ dia ceritakan bagaimana Tuhan menyertai, melindungi, asalkan kita hidup dalam pengampunan dan kasih Tuhan. Jadi di sini kita lihat Corrie ten Boom sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dia tidak hanya cuma ngomong tentang firman Tuhan, tentang kebenaran Alkitab, tapi dia juga melakukan firman Tuhan. Dia wujud nyatakan kasih dengan menolong orang yang sedang menderita, ya, orang yang sedang terluka parah dia tolong, dia selamatkan, sehingga banyak orang yang diselamatkan melalui pelayanan Corrie ten Boom. Jadi dia taat melakukan perintah. Bagaimana dengan kita yang akan, kita tidak tahu pengalaman ke depan apa yang akan terjadi, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan zaman di akhir zaman ini dan tetap taat melakukan perintah Tuhan. Sekalipun ada begitu tantangan yang bisa membuat kita beralih, karena banyak orang menghadapi tantangan, mereka akan goyah imannya, mereka akan lari daripada Tuhan, meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ini hal yang harus kita waspadai karena tantangan-tantangan yang begitu besar ke depan. Salah satu tulisan kata-kata daripada Corrie ten Boom berkata begini: tidak ada jurang yang paling dalam bagi kasih Tuhan. Amin. Jurang yang paling dalam sekalipun, kalau ada kasih Tuhan di situ ada sejahtera, ada pertolongan daripada Tuhan. Sekalipun itu merupakan jurang yang mematikan, kalau bersama dengan Tuhan, ada kasih Tuhan, kita pasti akan ditolong, diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah hasil iman. Hasil iman daripada Nuh.
Yang dia alami adalah dia diingat dan dikenang oleh Allah. Di dalam Kejadian 8, saya akan bacakan Kejadian 8 ayat 1 dan ayat 20 dan 21, firman Tuhan berkata begini. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Lihat, Alkitab katakan bahwa Nuh diingat oleh Tuhan. Maksudnya bukan berarti Tuhan lupa kepada Nuh, enggak. Baru tahu, oh si Nuh ini kasihan nih. Ya, bukan. Tapi maksudnya diingat artinya Tuhan tahu bahwa dia adalah pemelihara, dia adalah penyelamat daripada Nuh. Di tengah hukuman yang terjadi, dia ingat. Dia tidak melupakan Nuh, yang seorang yang hidup benar, tidak bercela, hidup yang bergaul dengan Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah membuat angin. Maksudnya apa? Dia menghalau kehancuran dan pemusnahan, hukuman yang Tuhan sudah lakukan terhadap bumi. Tuhan bilang cukup. Karena Tuhan lihat Nuh diingat oleh Tuhan. Seberapa kita juga mau belajar supaya kita senantiasa diingat oleh Tuhan. Maksudnya diingat karena kenapa? Karena iman kita yang membuat Tuhan terpesona dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Nuh membuat Tuhan terpesona, tertarik kepadanya. Tuhan lihat, Tuhan bangga kepada Nuh karena Nuh taat melakukan firman Tuhan. Ya, dia mempraktekkan apa yang merupakan imannya, dan akibatnya Nuh mendapat belas kasihan, mendapat kemurahan yang daripada Tuhan. Ya, setiap orang yang diingat oleh Tuhan, yang tidak dilupakan oleh Tuhan, dia akan mendapatkan belas kasihan dan kemurahan. Kita butuh belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan hikmat kita sendiri. Walaupun ada orang berpikir begini, wah kamu rajin ibadah, kamu ikut kegiatan rohani, tapi apa hasil? Usaha nggak maju-maju. Tapi saya nggak ibadah, nggak cari Tuhan, nggak dekat dengan Tuhan, hidupnya enak. Usaha bisnis lancar, segala hal yang aku inginkan bisa tercukupi. Nah, itu seringkali jadi tantangan bagi kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saya mengingatkan bahwa kalau Tuhan kita lihat mengingat kita, ya, jadi ada waktu di mana Tuhan harus menghukum bumi oleh karena perbuatan manusia yang menyakiti hati Tuhan, yang rusak di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab katakan Tuhan ingat, Tuhan tidak melupakan orang-orang, yaitu anak-anak Tuhan yang sedang mengalami masalah. Jangan dipikir Nuh gak ngalamin masalah loh. Air bah itu, air bah gak surut-surut, gak turun-turun. Dia melihat hukuman Tuhan terjadi di bumi ini, dan dia juga mengalami, tetapi dia diluputkan oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita sebagai anak-anaknya menjalani masa-masa sukar sendirian. Amin. Dia menyertai, dia menolong. Dan dikatakan Nuh juga dikenang oleh Tuhan. Tuhan mengingat Nuh di tengah-tengah hukuman air bah yang terjadi, dan Tuhan memelihara keluarganya dari kebinasaan. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh waktu dia turun ke, waktu bumi itu sudah kering, dia turun. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia mengutamakan mezbah persembahan bagi Tuhan. Ya. Dan Tuhan berkenan atas tindakan. Dalam Alkitab terjemahan lain dikatakan tindakan daripada Nuh menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Nuh lakukan menjadi sesuatu yang naik atau membuat sesuatu yang berbau harum naik sampai ke hadirat Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab Cornelius, seorang yang tidak mengenal Allah, ya. Tapi hidupnya dia tolong orang-orang untuk beribadah, orang-orang Yahudi.
dan persembahannya, doa-doanya, kata Alkitab dikatakan naik sampai ke hadirat Tuhan, dan Tuhan berkenan atas Kornelius. Demikian juga Nuh berkenan di hadapan Tuhan oleh karena persembahan yang dia bawa di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, waktu dia melihat hukuman terjadi atas bumi ini, dan waktu dia melihat bagaimana bumi ini sudah tidak lagi dihukum, terjadi keringnya, air akhirnya turun, karena Tuhan menghembuskan sehingga air itu menjadi turun, sehingga bumi menjadi kering. Yang dilakukan oleh Nuh adalah dia mengucap syukur. Jadi mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan itu adalah ucapan syukur. Dia bersyukur. Dia lihat kemusnahan dari manusia purba. Yang dulu dia lihat itu tetangga-tetangganya. Yang dia lihat tadi orang-orang yang merupakan teman-teman dekatnya. Tidak ada satupun yang selamat. Dia, keluarganya, mantu-mantunya diselamatkan oleh karena Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh dia? Dia berterima kasih kepada Tuhan. Dia bersyukur, Tuhan, terima kasih saya bawa korban. Dia langsung ingat Tuhan, dan itu berkenan di mata Tuhan. Ya, di sini kita lihat bagaimana rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan yang dilakukan Nuh atas keselamatan yang dia dan keluarganya alami. Maka respon Tuhan adalah Tuhan memberikan janji. Akibat persembahan yang dinaikkan oleh Nuh, Tuhan berikan janji. Janjinya apa? Aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Sekalipun kecenderungan hatinya, perbuatan-perbuatan manusia itu jahat semata-mata, hatinya penuh dengan kejahatan, Tuhan tidak akan mengutuk bumi lagi. Terus yang kedua, janjinya bahwa Tuhan tidak akan membinasakan makhluk hidup dengan cara yang sama, yaitu dengan mengirimkan air bah. Jadi pada waktunya Tuhan akan datang, dan pada waktu terjadi unsur-unsur bumi ini akan hancur, tidak dengan air bah, tapi dengan belerang dan dengan api. Itu yang akan terjadi. Karena apa? Karena persembahan berkenan di hati Tuhan. Saya percaya ibadah kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, rasa syukur kita, penghormatan kita kepada Tuhan melalui bersekutu beribadah kepada Tuhan, itu berkenan di hati Tuhan. Amin. Dan waktu Tuhan mengingat, Tuhan mencium bau harum penyembahan kita. Tuhan mencium bahwa kita sungguh-sungguh mau dekat melekat dengan Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Maka itu semua akan membuat Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan waktu Tuhan berkenan atas hidup kita, sebagaimana Nuh, Tuhan berikan sebuah janji. Tuhan juga mengikatkan perjanjiannya kepada kita anak-anak. Ada perjanjian Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang khusus yang Tuhan siapkan bagi. Oleh karena pergaulan kita dengan Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan, dan menghormati, mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, bukan kepentingan, keuntungan diri kita pribadi. Saya percaya di akhir zaman ini Tuhan akan genapi janji-janjinya atas hidup anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Di tengah situasi yang berat sekalipun, ya, saat-saat ini percayalah ada waktunya Tuhan. Amin. Tetap semangat, tetap kuat, tetap beriman di tengah tantangan-tantangan zaman, dan kita akan lihat pertolongan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan menyertai setiap kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu kepada Tuhan. Kita mau nyatakan inilah iman kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan kami bukan hanya pendengar yang baik, tapi jadikan kami pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh teramat baik.
Kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur karena hikmat tuntunan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami senantiasa melihat bagaimana Tuhan meluputkan kami dari semua hal-hal yang jahat. Kami tidak akan mengalami penghukuman atas dunia ini, karena Tuhan senantiasa akan meluputkan kami dari segala hukuman atas dunia ini. Karena di dalam firman Tuhan berkata bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi setiap kami yang berada di dalam Kristus. Karena roh yang hidup itu akan menuntun kami, akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah perkataan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kuatku yang menopang hidup kami, yang menopang. Sekali lagi katakan, bukan karena kekuatanku, bukan dari katakan kami di hadapan-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, ya Tuhan, hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Ku tak mampu sendiri, sebab Engkau kekuatan, Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, amin, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, bahwa pertolongan kami hanya pada Tuhan saja. Dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan memberi waktu sebentar untuk bawa setiap pergumulan masalah dari seluruh jemaat. Mari secara pribadi datang kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulan, segala sakit penyakit, segala penderitaan, segala masalah, segala hal yang merupakan tantangan dalam hidup, mari kita arahkan mata kita fokus kepada Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan, sebab pertolongan kita adalah daripada Tuhan. Dia adalah kota benteng kita, Dia adalah tempat perlindungan yang aman, Dia adalah menara kekuatan kita. Setiap kita yang datang berlindung kepada Tuhan, kita akan senantiasa mengalami sejahtera, aman dan sukacita, karena Tuhan yang mengasihi setiap umatnya. Bahkan Tuhan senantiasa menjawab setiap doa-doa kita. Sekalipun sampai dengan hari ini mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan, tapi percayalah, kuatkan iman, karena pertolongan itu akan datang pada waktu yang ditetapkan dan ditentukannya. Bagian kita, seperti firman Tuhan berkata, pada saat Dia datang, yaitu datang menolong kita, apakah masih ada iman di bumi ini? Apakah kita masih tetap percaya? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan?
Apakah kita masih berharap akan janji-janji Tuhan? Apakah kita masih mengucap syukur dan memberikan penghormatan yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan? Karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang demikian. Dia akan memberikan janji, Dia akan mengikatkan sebuah perjanjian. Oleh karena hidup kita yang menyebarkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami, hamba sepakat, hamba bawa setiap doa-doa daripada umat Tuhan, segala pergumulan daripada jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang saat ini hadir secara onsite maupun yang tidak bisa hadir yang mengikuti secara online. Hamba sepakat dengan iman daripada anak-anak Tuhan untuk membawa doa-doanya kepada Tuhan. Bapak percaya Bapak, Tuhan akan menjawab doa-doa kami jika Engkau mendapati ada iman dalam doa-doa kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong, membebaskan, memulihkan, melakukan perkara yang besar, mengadakan terobosan dalam hidup kami. Karena kami menyembah Tuhan, pencipta alam semesta. Tuhan pemilik hidup kami dan pemberi segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak. Kami percaya janji-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Mereka yang membutuhkan proposal dalam keuangan, proposal apapun, pergumulan, hubungan rumah tangga Tuhan, Tuhan pulihkan. Tuhan mengadakan mujizat. Tuhan lakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa iman kami, pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan haleluya. Wajah-Mu dan berseru pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, kalau bukan Engkau Tuhan, kami gak bisa jalan hidup kami. Pokoknya kami gak mau Tuhan jalan hidup kami Tuhan tanpa Engkau Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Terus pimpin kehidupan kami Tuhan. Ambil alih Tuhan, kuasai Bapa yang baik. Dan jadikan hidup kami Tuhan jadi sama seperti yang Kau mau Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapa firman Tuhan. Terus pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan semakin hari semakin luar biasa Bapa yang baik. Jagai dia Tuhan, pimpin dia Tuhan Yesus. Dan kuasai kehidupannya dia Bapa yang baik. Jadikan dia gembala yang luar biasa Tuhan. Jadikan dia kepala keluarga yang luar biasa Tuhan. Tepat seperti yang Kau mau Bapa yang baik. Dan aku percaya Tuhan Yesus, Kau mau pakai Bapak kemana Tuhan semakin dan semakin lebih tinggi lagi Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan terus bukakan kehidupannya Bapak yang baik. Bukakan telinganya, bukakan matanya Tuhan. Seluruh panca indera Tuhan semakin hari semakin pekat Tuhan dengan suara Bapak yang baik. Semakin hari semakin pekat Tuhan dengan hati-Mu Bapak yang baik. Sehingga kemanapun dia melangkah Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan benar-benar Tuhan selaras dan sesuai Tuhan dengan Engkau Bapak yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Dan dalam kerajaan-Mu Tuhan, jadi mendapat Tuhan dalam kehidupan Bapak gambaran kami Tuhan Yesus. Biar jadi seperti yang Kau mau Bapak yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Terus tambahkan Tuhan iman Tuhan dan kepercayaan Tuhan buat semua kehidupan kami Bapak yang baik. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami boleh merasakan lawatannya lebih lagi Tuhan daripada Kau Bapak yang baik. Sebenarnya kami mau beri persembahan kami Bapak yang baik. Biar Tuhan aku beri persembahan kami Tuhan boleh berikan di depan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau terus memberkati kehidupan kami Tuhan. Semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dan tidak cuma diberkati Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang menjadi berkat Tuhan buat orang dari sekitar kayu yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masa kita memberi? Kau terbesar dan mulia.
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kau terbesar Tuhan, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Beri bagi Tuhan kita yang luar biasa. Di bahasanya kita akan mengakhiri kita. Saya ulang kita untuk semakin berdiri. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Thank you Lord, thank you Jesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat, mengalirlah Tuhan, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di keluargaku, di keluargaku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh. Pulihkan hidupku, pulihkan. Saya katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, saudara kebawa kembali kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, dimulihkanku. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Berbahagialah setiap kita yang diingat dan dikenang oleh Tuhan. Amin. Karena itu merupakan hasil daripada iman setiap kita yang bergantung, berharap, percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan perjanjiannya bagi setiap kita. Saya sangat percaya setiap kita yang melakukan hal demikian akan memiliki perjanjian dari Tuhan. Dan hamba berdoa biar perjanjian itu dimeteraikan dengan darah terjadi atas kehidupan anak-anak Tuhan, terjadi atas kehidupan jemaat GBI Alpha Omega Tuhan. Biar kami akan melihat perkara-perkara pembalikan keadaan terjadi dalam hidup kami, karena Tuhan berkenan atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Dan hamba berdoa juga saat ini kita sepakat berdoa bagi negeri di mana kita tinggal, bangsa kita Indonesia tercinta. Tuhan, kalau bangsa ini masih tetap ada dengan segala banyaknya permasalahan, bahkan
dengan banyaknya suku-suku bangsa, tetapi kami boleh bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kami tahu tanpa campur tangan Tuhan, hal itu adalah hal yang tidak mungkin, Tuhan. Tapi karena campur tangan Tuhan, Tuhan bekerja atas negeri ini. Lanjutkan kasih setiamu, Tuhan. Biar bangsa ini senantiasa bersatu. Bangsa ini dapat menggenapi rencana Tuhan atas negeri Indonesia ini, Bapak. Luputkan, jauhkan dari segala bencana alam, malapetaka yang dapat merenggut korban jiwa yang banyak, Tuhan. Jika hal itu terjadi, Tuhan, luputkan anak-anak-Mu, Tuhan, dari peristiwa-peristiwa yang membahayakan hidup mereka. Sebab kami tahu bahkan hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut mengalami bahkan kematian sekalipun. Sebab kami percaya Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami. Oleh sebab itu Bapak, kuatkan terus iman percaya umat Tuhan di bangsa ini. Kami juga memberkati akan pemerintah kami, negeri kami Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, yang akan mengakhiri masa jabatan mereka pada bulan Oktober dengan penggantinya ya Tuhan, yaitu Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran, Tuhan. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat atas sampai bawah, Tuhan, sampai kepada pemerintah daerah, Tuhan. Tuhan memberkati sehingga segala keputusan kebijakan yang mereka ambil akan membuat negeri ini sejahtera, Tuhan, dan diluputkan dari semua hal yang jahat, Tuhan, yang hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri. Tuhan, buat bangsa ini boleh mengalami terobosan di tengah ekonomi dunia global yang semakin merosot. Tapi kami percaya doa-doa daripada orang benar itu besar kuasanya, sehingga Indonesia boleh melewati masa krisis yang terjadi di depan. Karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab doa-doa daripada umat Tuhan. Jauhkan dari kerusuhan, dari perpecahan, Tuhan. Berkati TNI dan Polri untuk menegakkan keamanan atas negeri dan bangsa kami. Bahkan kami berdoa, Tuhan, biarlah pemerintah kami boleh menegakkan hukum yang benar, Tuhan. Jangan sampai ya Bapak, hukum yang tidak benar berkuasa atas negeri ini, Tuhan. Tolong mereka yang lemah, Tuhan, sehingga tidak menjadi korban, Tuhan. Biarlah Tuhan mengambil alih, sehingga hukum di negeri ini boleh ditegakkan dengan benar. Dan kami percaya doa-doa kami akan membuat negeri ini menjadi penuh dengan damai sejahtera. Shalom Tuhan turun atas negeri ini, sehingga kekayaan bangsa dan negeri kami ini juga dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami ini Indonesia. Kami bawa dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai dengan Pulau Rote. Semuanya Bapak ada dalam perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di doa-doa kami, dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami percaya hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus menyertai kami dimanapun kami ada. Mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, angkat tangan dan terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Segala berkat-berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Dia datang kedua kali menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.